Tuhan yang telah mati bangkit bagi kami, menebus kami walaupun kami masih ada di dalam dosa. Karena Kau mengasihi kami, kami bersyukur dan bersuka cita karena kebaikan Tuhan atas hidup ini. Kami datang umat-Mu kepadamu Bapa. Biarlah terus Engkau ambil alih ibadah ini. Setiap roh-roh asing yang bukan daripada Allah, kuasa-kuasa kegelapan, mantra-mantra cimas, pikiran-pikiran yang bukan daripada Allah, iri hati kebencian, kami patahkan setiap kuasa-kuasa itu dalam nama Yesus. Dan kita Engkau, kami takutkan setiap kesombongan gangguan hidup, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua takluk kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan berbagai pergumulan masalah ini. Tapi kami percaya ketika kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, Engkau akan menolong kami, memberikan kami jawaban, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami kelegaan. Bahkan yang sakit mengalami mujizat dan kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Bersyukur Tuhan bahwa ada di tempat ini. Kau ambil alih ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Yesus Tuhan di atas segala nama itu. Kami sujud menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup itu, kami datang berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya berkata, Amin. Salam. Shalom. Sekali lagi salam Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Wow, luar biasa. Saya merasa satu penghargaan bagi saya bersama istri diberi kepercayaan untuk melayani di PDGI Sekorwil Rotendau dalam ibadah gabungan. Saya kemarin saya bilang kalau bisa Ibu Ros saja yang datang memimpin pujian. Bapak Linus telepon, Bapak sudah pensiun, bikin apa? Itu adalah templakan khusus buat saya. Haleluya. Iya. Jadi saya menganggap bahwa saya bukan berpendidikan ya teologi ya. Saya bukan dasar pendidikan itu, tapi saya dari sekuler dan saya juga seperti Bapak Mama. Saya bertumbuh di persekutuan doa. Ya, saya bertumbuh di persekutuan doa. Dan kalau Tuhan mempercayakan ini, saya bilang bahwa saya manusia terbatas, memiliki kekurangan, ya, kelemahan, ya, tidak tahu banyak. Dan saya bilang, ya, banyak orang roti itu cerdas dan pintar, hebat, lebih baik dari saya. Tapi kenapa Tuhan pilih saya? Saya tidak tahu. Ya. Dan itulah kepercayaan Tuhan bagi saya. Saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan mau, bukti satu. Saya bilang, ini ada angin ribut sudah beberapa hari. Tapi Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya pergi, Tuhan hentikan angin itu. Wow, saya bilang, ini hal yang kecil bagi Tuhan. Dan memang benar, angin berhenti pada Bapak Mama. Karena beberapa hari itu anginnya sangat keras. Dan saya bilang ini kalau kita pergi dengan situasi begini pasti kita akan mabuk. Tapi itulah Tuhan kita yang kita sembah, dahsyat. Amin. Tadi dalam pujian penyembahan saya bilang kita datang kepada Tuhan, kita mau bawa apa? Kita mau bawa uang, ya. Kita mau bawa uang, Tuhan bilang kita uang terlalu banyak, ya. Tuhan bilang kita buang, Tuhan buang terlalu banyak. Bahkan Tuhan tidak perlu uang. Hamba Tuhan perlu uang untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita datang bawa emas, berlian, berapa banyak? 1 kilo. Siapa di sini mau punya emas 1 kilo? Ya, kita mau bawa ke Tuhan. Tuhan bilang di surga lantai ini dari emas. Lantai dari emas. Berarti apa? Tuhan tidak butuh emas. Amin. Tapi Tuhan butuh dari kita masing-masing pujian penyembahan kepada Dia. Amin. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu bertakhta di atas pujian umatnya. Amin. Ya, kita bisa bawa sesuatu yang bisa diterima oleh Tuhan. Kalau kita bawa uang, Tuhan tidak terima. Kita bawa emas, Tuhan terima. Itu mungkin untuk pekerjaan Tuhan.
di bumi ini. Tapi Tuhan terima pujian penyembahan kita. Amin. Oh, saya bersuka cita dan saya sampai air mata jatuh dan saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Saya hanya bisa menyembah Tuhan dan Tuhan bisa terima itu. Amin. Ya, dan biarlah kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam pujian penyembahan. Kalau Bapak Mama kalau tidak pernah lagi mengalami kasih Allah yang mula-mula, tanya kenapa? Kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan, kita tidak mengalami Tuhan, orang lain mengalami Tuhan di samping kiri kanan kita. Tapi kalau kita tidak dapat hadirat Tuhan, kenapa? Kita perlu koreksi diri dan kita harus minta ampun kalau ada dosa, kita bertobat dan supaya Tuhan pulihkan kita mengalami kasih Allah yang mula-mula itu. Amin. Wow, dasar Tuhan mau itu. Ya, saya rasakan kasih Tuhan, saya merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Amin, Bapak Mama. Tadi Bapak Adi bersaksi. Tapi Bapak Adi, ya saya berpikir Bapak Adi tidak bersaksi tentang persekutuan doa ini. Ya, Bapak Mama mau dengar kisah daripada persekutuan doa ini? Ya, awalnya Bapak Adi ini ceritanya satu ketika dia telepon saya. Dia panggil saya Kak, karena Pak Adi ini sempat bertobat waktu kami dengan beberapa teman kami mendirikan satu persekutuan doa mahasiswa di Oesapa, namanya Yosua Ministry, dan salah satu Bapak Adi di sana dia masih kuliah dan dia bertobat dan dia bergabung dengan kami. Satu ketika dia di tahun 2019 dia telepon saya, Kak Ernst di mana? Saya ada lagi menuju ke Sikumana, ada teman SMA saya, teman kuliah saya, lagi suaminya meninggal. Dan waktu itu teman-teman saling telepon dan seangkatan SMA 1 waktu itu. Dan kami pergi sama-sama melayat dan sekalian waktu itu pemakaman. Ya, dan Bapak Adi telepon saya. Saya bilang, Bapak Adi, saya sementara menuju ke tempat duka dan ada teman saya suaminya meninggal dan saya akan setelah saya ke sana. Tapi Bapak Adi bilang begini, Ernst bisa sebentar selesai bisa datang doakan saya. Aska Adi di mana? Ada di rumah sakit Bayangkara. Saya bilang dengan Pak Adi, kayaknya tidak salah sudah 2 kali kamu telepon saya, kamu dalam keadaan sakit. Kenapa? Ya, tidak tahu lagi dia bilang begitu. Lantas saya selesai, singkat cerita selesai pemakaman, saya langsung ke rumah sakit Bayangkara. Sampai di sana kita bercerita sebentar dan saya mendoakan dia. Setelah itu kita bercerita, dokter masuk dan periksa Bapak Adi. Lantas dokter bilang begini, Pak, hari ini keluar rumah sakit, bisa pulang. Ya, tapi Bapak Adi bilang begini, saya mau ke rumah. Ya, bikin apa? Doakan saya dulu. Ya, saya bilang begini, Bapak Adi, kasih yang mula-mula yang waktu tahun 99 kami buka persekutuan doa itu masih ada atau tidak? Saya sudah bekerja, tetapi saya sudah jauh dari Tuhan. Saya sudah kembali kepada kehidupan yang lama. Ya, saya bilang kamu harus bertobat, kamu harus cinta Tuhan, takut Tuhan. Dan dia bilang begini, bolehkah saya ke rumah? Saya bilang pintu rumah saya terbuka buat Pak Adi. Amin. Dan besoknya dia langsung sampai ke rumah. Saya kasih cerita alamat, dia tidak pernah, karena waktu saya sebelum keluarga saya tinggal di Tarus, ujung jembatan, di depan Polsek, di kantor camat Kupang Tengah itu, ya di depannya seberang jalannya komplek kecamatan. Dan waktu sebelum saya menikah saya tinggal di sana. Tapi setelah saya menikah dengan istri saya 2005 kami 2013 kami pindah ke Tuafukan sana. Jadi saya kasih alamat dan Bapak Adi sampai pagi itu. Kayaknya waktu itu hari Sabtu pagi, istri sudah pulang kerja, pulang sekolah, dan saya ada di rumah karena tidak kerja hari Sabtu, ibu. Dan Bapak Adi ada, sudah datang. Dan saya ternyata dia tidak nyasar dan saya waktu itu kami di rumah tidak ada pembantu, kami kerja sendiri, masak sendiri ya, kita bagi tugas dan selesai kita kerja, kita mendoakan Bapak Adi. Ya Bapak Adi lantas beberapa hari di rumah hampir 1 minggu, dia merasa kondisinya pulih, dia datang. Ya, tapi dia punya kerinduan ada satu persekutuan doa di rumah. Jadi kita berjanji waktu Bapak Adi datang, persiapkan segala sesuatu, kami akan turun ke Rote. Jadi waktu itu tidak salah, ya itu kejadiannya di awal-awal Januari atau Februari 2019.
Jadi bulan Maret, saya ingat persis, bulan Maret tanggal 7 2019 kami datang. Kami buka persekutuan doa di rumahnya Bapak Adi. Kurang lebih waktu itu kita dari Kupang, saya, istri sama Ibu Esther, saudaranya Mama Dori, Giri, ya. Kami datang 3 orang dan Bapak Pani, Mama Pani, orang tua dari Ibu Ike ini kawin dengan Pak Fredrik Hendrik yang tinggal juga di Jalan Abri. Beliau kebetulan ada dan kami beritahu dan mereka datang. Kami dari Kupang ada 5 orang. Ada tambah tetangga-tetangga waktu itu, kami beribadah kurang lebih ada 15 orang. Jadi saya ingat benar bahwa pas tanggal 7 Maret 2015 itu hari Kamis. Kita sudah memulai persekutuan doa awal di rumahnya di rumahnya Opa Tinus yang ada di depan sana. Itu kita sudah mulai berdoa. Ya, jadi malam itu selesai berdoa, saudara dari Mama Dori ini telepon dan kami kasih kabar bahwa kami akan pergi ke rumahnya Mama Dori. Dan waktu selesai ibadah, Bapak semua datang jemput kami. Dan kami pergi ke Oeno. Pergi ke Oeno, Bapak Mama. Kami berdoa bersama dengan keluarga itu. Tuhan bilang di rumahnya akan ada satu persekutuan doa. Ya, ada satu persekutuan doa. Yang kami berdoa buat mereka, berdoa buat anaknya. Dan malam itu langsung kami pulang tidur di rumah yang ada di depan sana, Opa Tinus di rumah. Ya, lantas di tahun yang sama di bulan Juli kami datang lagi. Ya, kami datang juga dalam acara yang sama pelayanan. Kami datang, ya. Ternyata, waktu pagi kami datang, Bapak Adi bilang begini, Bapak Eres, beta akan buat rumah di belakang di Jalan Abri. Dan paginya kami datang. Ini hanya Vanderen, Bapak Mama. Ini hanya Vanderen. Itu tahun 2019. Hari Jumatnya. Ibadahnya hari Kamis. Hari Jumat pagi kami datang di sini. Ini hanya masih Vanderen, Bapak Mama. Ya, kami datang. Dan Bapak Adi bilang doakan. Ini saya mau buat rumah di sini sekalian tempat ibadah. Jadi kami datang doakan itu bahwa ada penglihatan bahwa di sini ada banyak orang nanti datang beribadah di tempat ini. Bapak Mama kami datang. Dan kami mendoakan itu dan kami setelah pelayanan kami pergi waktu itu ke Dengka, kami belum pergi ke Dengka. Jadi kami waktu itu setelah itu kami pulang pelayanan beberapa hari kami pulang ke Kupang bersama Pak Pendeta ya waktu itu. Ya kami pergi ke Tiboka pelayanan di sana dan juga ke Dengka dan kami pergi juga pelayanan ke Bokai ya waktu itu saya ingat betul kami pergi pelayanan di sana. Ya, jadi setelah itu kami beritahu kepada Bapak Yunus, waktu itu kami belum kenal Bapak Yunus. Ya, nanti tahun 2020 kami datang lagi di bulan Juli pas libur itu istri libur kan saya juga libur. Kami datang lagi di bulan Juli. Kami sudah bertemu dengan Bapak Yunus, ya. Kami sudah bertemu dengan Bapak Yunus, kami kenal dan akhirnya Bapak Mama saya bilang dari Bapak Yunus, Mama Dori dan Bapak Samuel mau untuk persekutuan doa di rumahnya. Dan waktu itu kami pergi, ternyata Mama Regina maunya persekutuan doa di rumahnya. Jadi waktu itu 2020 kami pergi persekutuan doa ada di rumahnya, kita ibadah di rumahnya Mama Regina. Kami pergi ke situ beribadah di Mama Regina. Saya dalam hati ke Tuhan bilang, seharusnya persekutuan doa di rumahnya Mama Dori, Bapak Samuel. Kok bisa jadi ke situ? Nah, setelah kami pulang dari waktu itu, Opa dan Oma Pelokila datang. Bapak Yunus dan Bapak Adi sudah persiapkan segala sesuatu bahwa nanti di situ ada persekutuan doa. Ternyata setelah mereka berdoa bahwa yang ada persekutuan doa itu di rumahnya Bapak Samuel Giri, bukan di rumahnya Bapak Mama Regina. Dan maka jalan atau persekutuan doa di sana. Ya, di sini sudah mulai jalan waktu itu ya, sudah mulai jalan persekutuan doa. Ya sudah mulai pindah dari depan sana pindah ke sini. Tetap hari Kamis. Amin. Amin. Ya, di tahun yang sama juga kami pergi pelayanan juga ke beberapa tempat ya. Dan 2021 kami datang kami berjumpa dengan saudara-saudara yang ada di Rote Timur, di Ulu. Kami beritahu kepada mereka, kami berdoa bagi mereka bahwa ternyata ada satu lagi persekutuan doa di sana. Ya, dan mulai tahun lalu sudah Opa dan Oma datang, kami beritahu kepada Bapak Adi, Bapak Yunus,
untuk persiapan segala sesuatu. Jadi Bapak, Opa dan Oma datang, mereka sudah meresmikan persekutuan doa yang ada di Waikulu sana. Itu di keluarga Latu Manase. Ya, jadi ada 3 persekutuan doa yang sebenarnya awal mulanya Tuhan sudah berbicara mulai kami dalam pelayanan itu bahwa akan ada persekutuan doa dan menjadi kenyataan setelah Opa dan Oma datang langsung meresmikan. Amin, Bapak Mama. Amin. Dan saya merasa bahwa kami ini bukan orang asing di dalam PDGI Sekori Rotendao. Amin. Amin. Saya bukan orang asing lagi karena sejak tahun 2019 sampai hari ini, kalau saya hitung sudah 6 kali saya datang ke pelayanan bersama istri di Rote ini. Minta maaf Bapak Mama semua kalau kami datang mungkin ada beberapa tempat yang kami belum sempat kunjungi. Minta maaf karena keterbatasan waktu, kami juga tidak dapatkan izin waktu yang lama sehingga kami juga tidak mengunjungi semua tempat. Doakan kami supaya ke depan ketika kami turun melayani di Rote ini kami bisa berkunjung ke semua tempat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan bahwa Tuhan mau supaya semakin banyak orang Rote cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Itu doa kami. Ya, itu doa kami. Ya, puji Tuhan bahwa ternyata tempat ini awalnya Tuhan sudah berbicara. Tuhan pakai Bapak Adi melalui sakitnya supaya dia yang sudah jauh dari Tuhan, dia kembali kepada Tuhan dan di sini ada beribadah kepada Dia. Amin. Ya, Tuhan panggil kita supaya kita lebih mengasihi Dia. Ya, puji Tuhan dan saya bersyukur bahwa Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang dan garam di mana Tuhan bawa kita. Ya, singkat cerita mari kita buka firman Tuhan untuk kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Injil Markus pasal 5. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 29. Kita buka kebenaran firman Tuhan ini dan kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Ya, Injil Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai 29. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Yesus. Sedang Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu ke atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia tidak berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun tidak beredah sama sekali. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin, Bapak Mama. Amin. Ya, biasanya kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, peristiwa yang terakhir dari kedua cerita ini, orang lebih teringat, lebih terkesan kepada peristiwa perempuan yang menjamah jubah Tuhan Yesus dan mengalami mujizat dan kesembuhan. Ya, sedangkan peristiwa yang pertama oleh Yairus ini mereka kadang tidak terlalu perhatikan dan juga mungkin mereka bisa lupa. Tetapi dalam kesempatan sore hari ini, saya lebih menjurus kepada bagaimana Tuhan menolong dan memberikan jawaban kepada seorang yang namanya Yairus ini. Ya. Dan kita membaca bahwa Yairus ini
adalah seorang kepala rumah ibadat, ya, seorang kepala rumah ibadat, dan dia senantiasa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani di setiap ibadah, dan dia juga mungkin sering berkhotbah ataupun menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah tersebut. Ya, dengan tugas dan tanggung jawab yang dia miliki, ya, dia begitu memiliki satu masalah yang pelik bagi dia, dan dia juga tidak mampu untuk mendapatkan jalan keluar. Tetapi ketika dia mendengar cerita tentang pribadi yang namanya Yesus Kristus orang Nazaret ini, dia kepingin kira-kira kapan saya bisa berjumpa dengan pribadi ini, supaya dapat menolong saya yang dalam keputusasaan, di dalam kebimbangan, di dalam hilang harap ini. Supaya saya dapat ditolong oleh pribadi tersebut, oleh Tuhan yang disebut Yesus ini. Dan ketika Yesus dikatakan bahwa Yesus ada di tepi pantai itu, danau itu, maka datanglah Yairus ini dengan penuh kerendahan, walaupun dia seorang pejabat di tempat ibadahnya, di bait Allah itu, tetapi dia tidak merasa malu. Dia datang tersungkur di kaki Yesus, meminta dan dengan sangat supaya Yesus datang ke rumahnya, datang meletakkan tangan pada seorang perempuan yang lagi dalam keadaan sakit dan hampir mati. Dan kalau kita membaca bahwa Yesus ternyata meresponi permintaan daripada Yairus. Amin. Yesus meresponi permintaan dari Yairus untuk pergi ke rumahnya untuk meletakkan tangan di atas anaknya yang dalam keadaan sakit dan hampir mati. Ya. Tetapi dalam kisah ini juga kita juga bisa melihat ada permintaan lain yang dimana Yesus juga meresponi permintaan ini. Permintaan ini adalah seorang perwira, ya, dia seorang perwira di mana hambanya lumpuh dan sangat menderita. Selain lumpuh, dia juga menderita. Dan perwira ini juga telah mendengar tentang kisah Yesus, bahwa ketika Yesus dimanapun berada, Yesus selalu buat mujizat. Amin. Dia bukan sekadar rabi saja, guru saja untuk mengajar firman Allah, tetapi Yesus juga melakukan mujizat demi mujizat. Sehingga dia berpikir, kapan aku bisa bertemu dengan yang namanya Yesus Kristus orang Nazaret itu. Dan puji Tuhan, pada saat dia berjumpa dengan Yesus, ya, dia mengutarakan maksudnya. Mari kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 10. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 10. Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 10. Kita baca kebenaran firman Tuhan ini supaya kita menangkap pesan Tuhan. Amin. Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 10. Sudah ketemu? Ya, 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Ya. Jadi ketika perwira ini berjumpa dengan Yesus, dia memohon apa? Dia memohon supaya Tuhan menyembuhkan hambanya yang dalam keadaan sakit dan sangat menderita. Ya. Dan Yesus
meresponi permintaan daripada perwira ini. Ya. Dari pembacaan ini kita melihat bahwa ada dua permintaan yang diresponi oleh Yesus. Yang pertama permintaan daripada Yairus untuk pergi ke rumahnya dan meletakkan tangan di atas anak perempuannya yang sakit supaya anaknya tidak mati tetapi sembuh. Amin. Tetapi dalam pembacaan yang kedua ini kita baca dan kita menemukan bahwa Yesus juga meresponi permintaan dari perwira ini supaya Yesus menyembuhkan hambanya yang ada dalam keadaan lumpuh dan sangat menderita dengan cara apa? Hanya bersabda. Amin. Hanya bersabda. Ya. Mungkin saya sempat berpikir begini. Murid-murid berpikir begini. Perwira, kamu tahu apa? Biasanya kok Yesus harus hadir dulu ya. Pergi ke orang yang sakit, meletakkan tangan, mendoakan dia, baru dia sembuh. Lu tahu apa-apa. Karena pengalaman kami, Yesus harus pergi dulu supaya dapat menolong orang tersebut. Amin. Tetapi anehnya perwira ini bilang begini, Tuhan, aku tidak layak untuk menerima Engkau di rumahku. Aku mungkin orang yang berdosa, aku orang yang kafir, ya, karena perwira ini orang Romawi. Ya, pada saat itu memang tradisi orang Yahudi sangat ketat sekali, tidak sembarang orang datang ke Tuhan. Ya, apalagi masuk ke sinagog atau masuk ke tempat ibadah mereka, tidak boleh orang kafir. Ya, orang selain orang Yahudi tidak boleh masuk ke sana. Amin. Mereka anggap bahwa tempat itu tempat kudus, tidak sembarang orang datang ke sinagog atau tempat ibadah mereka, bukan orang-orang kafir. Yang harus datang di rumah itu, ya, orang-orang yang timpang, orang-orang yang buta tidak boleh masuk juga, dianggap najis. Apalagi orang kafir tidak boleh masuk. Ketat sekali orang-orang Yahudi punya aturan. Ya. Dan dia bilang, aku tidak layak menerima Yesus di rumahku. Tetapi aku ini seorang bawahan. Ya, di bawahku ada prajurit-prajurit. Kalau aku perintahkan seorang pergi, maka dia akan pergi. Dan aku katakan seorang prajurit datang, maka dia akan datang. Dan hambaku untuk kerjakan ini, maka dia akan mengerjakan. Yesus, aku tidak layak untuk menerima Engkau. Hanya Engkau katakan sepatah kata saja, maka aku akan sembuh. Hambaku akan sembuh. Amin. Wow. Saya percaya bahwa ini adalah satu mujizat yang sebelumnya Yesus belum pernah lakukan. Tetapi karena iman percaya daripada perwira ini, maka Yesus melakukannya sesuai dengan iman dan percaya perwira itu. Amin. Maka Yesus bilang begini, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Amin. Tuhan melakukan mujizat karena imannya perwira itu. Dan inilah ditulis oleh Injil bahwa Yesus tidak perlu datang. Bapak Mama, kalau Mama Din, Bapak Adi diangkat menjadi CPNS PNS ASN Kabupaten Rotendau, itu pasti membuktikan ada SK. Amin. Ada SK Bupati yang ditandatangani. Itu menyatakan bahwa mereka ASN Kabupaten Rotendau karena ada SK. Amin. Dan mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka yang dipercayakan oleh mereka selagi mereka ada di dalam aturan. Mereka melakukan semua tugas itu atas nama Bupati Rotendau. Amin. Walaupun Ibu Bupati tidak pergi, tetapi kalau ada surat perintah untuk Bapak Adi atau Mama Din pergi melakukan, mereka pergi atas nama Bupati. Amin. Saya ingat pada tahun 2015, saya diangkat menjadi pejabat kepala desa Mata Air. Waktu itu saya masih bekerja di kantor camat Kupang Tengah, dan harus pejabat itu dari PNS. Dan saya dipercayakan untuk jadi pejabat di situ selama 1 tahun. PNS dari pejabat dia harus 1 tahun, tidak harus diperpanjang lagi. Ya, jadi saya dipercayakan jadi kepala desa, pejabat kepala desa selama 1 tahun. Dan saya diangkat dengan SK Bupati. Artinya selagi saya bertugas, saya memegang SK Bupati. Dalam norma-norma aturan yang berlaku, saya lakukan semua tugas dan tanggung jawab. Berarti saya melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Bupati kepada saya. Amin. Walaupun Pak Bupati tidak hadir di situ, tetapi ketika saya ada dalam
di dalam aturan yang berlaku, maka saya melakukan tugas dan tanggung jawab Pak Bupati di tingkat desa. Amin. Nah, kebanyakan begitu. Surat-surat yang ditandatangani, diberi materai, walaupun orang itu tidak ada, tidak datang, tetapi itu dianggap sah, perintahnya sah. Amin. Ya, itu otoritas yang dimiliki. Dan kita melihat bahwa ternyata perwira ini mengakui adanya otoritas. Yang dia tahu hambanya bisa disembuhkan hanya Yesus bersabda. Amin. Yesus hanya berfirman saja, maka hamba yang tadi lumpuh dan sakit keras, ya sangat menderita, Tuhan bilang begini, menjadilah kepadamu menurut apa yang kau percaya. Maka pada saat itu pun hambanya apa? Sembuh. Yesus tanpa hadir. Amin. Ya, kita lihat ada dua perbedaan yang sangat berbeda di dalam respon daripada Yesus untuk meresponi permintaan daripada kedua orang ini. Amin. Nah, kita melihat bahwa ternyata Tuhan melakukan apa yang seperti iman mereka. Ya, perwira mengalami mukjizat daripada Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus bersabda dan Tuhan Yesus berfirman, maka hambanya mengalami mukjizat kesembuhan. Saya melihat satu kisah. Ya, saya ingat satu kisah ketika Yosua masuk ke tanah perjanjian. Dia berperang melawan musuh-musuh yang sangat kuat karena mereka tidak terlalu banyak pada saat itu. Prajurit bangsa Israel yang masuk ke tanah Kanaan tidak terlalu banyak karena banyak yang sudah mati di padang gurun. Ya, mereka perang begitu sengit dan Yosua bilang begini, berhentilah matahari ini. Maka pada saat itu berhentilah matahari itu. Dicatat di dalam Alkitab bahwa ada satu hari yang hilang. Hari yang hilang itu di mana? Pada saat Yosua meneriakkan berhentilah matahari, maka matahari tidak berhenti selama 1 hari dan pasukan bangsa Israel waktu itu mengalami kemenangan. Amin. Karena Yosua berteriak, karena dia membutuhkan waktu yang lama untuk memenangkan pertempuran itu. Matahari sudah menyondong ke arah barat dan akan tenggelam. Tetapi Yosua berteriak bilang, matahari berhenti di tempatmu. Dan pada saat itu matahari berhenti dan pasukan Israel bermenangan di dalam peperangan itu. Ya, siapakah percaya juga? Itukah Tuhan perintah begitu? Tapi karena iman Yosua, maka matahari bisa berhenti. Tidak bergerak selama 24 jam. Amin, Bapak Mama. Orang-orang karena sudah putus asa, tapi dia percaya dengan iman bahwa Tuhan mampu menolong dia, pasti terjadi mukjizat. Amin. Dan yang kedua, waktu dia mula-mula ya, sapu tangan itu atau kain yang sempat dipakai oleh Paulus diletakkan pada orang sakit, maka roh-roh asing itu akan keluar dan orang itu mengalami kesembuhan. Amin. Amin. Karena mukjizat, karena kepercayaan mereka bahwa Tuhan bisa bekerja dengan media-media yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Karena iman mereka kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan mau supaya kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Tuhan dalam firman-Nya. Jadi iman itu adalah bukti bahwa Allah mampu bekerja. Amin. Iman adalah frekuensi di mana Allah bisa bekerja. Ya. Jadi iman adalah bahasa kerajaan Allah. Ya. Minggu lalu saya sempat bilang begini, kalau alat tukar dunia ini kita pakai mata uang, toh, amin. Alat tukar dunia ini kita pakai mata uang. Kalau Indonesia pun alat tukar uangnya rupiah, Inggris pound sterling, Amerika ada dolar Amerika, ada dolar Singapura dan mata-mata uang negara yang lain. Kita bisa mendapatkan sesuatu barang atau jasa, kita harus bayar dengan sejumlah mata uang. Amin. Dan alat tukar di bumi ini adalah uang. Ya, kalau kita pergi pasar tradisional, kita bisa mendapatkan sayur, ikan dan sebagainya. Atau kita pergi ke supermarket, kita bisa beli baju, beli sepatu dan sebagainya. Pakai alat tukar uang. Tapi untuk mendapatkan hal-hal yang di surga, kita harus pakai mata uang surga. Amin. Amin. Yaitu iman. Alat tukar surga adalah iman. Amin. Amin. Hal-hal yang di surga yang Bapak Mama mau dapatkan, kita harus pakai iman. Alat tukar surga adalah iman.
Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang dari surga, kita harus pakai iman. Amin. Alat tukarnya iman. Harus kita beriman, kita akan mendapatkan hal-hal yang dari surga. Amin. Ya, percayalah kepada Tuhan. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Amin. Ya. Mari kita baca. Tetapi ketakutan itu merupakan arealnya iblis bekerja. Ketakutan, kebimbangan, keraguan dan sebagainya itu merupakan wilayah kerjanya iblis. Tapi iman adalah Tuhan bisa bekerja. Amin. Haleluya. Mari kita buka di dalam kelanjutan tadi dalam Markus pasal 5 dari kisah Yairus ini. Markus pasal 5 ayat 35 sampai 43 kita baca kebenaran firman Tuhan supaya kita mendapatkan pesan Tuhan lewat kebenaran ini. Markus pasal 5 ayat 35 sampai 43. Silakan kamu. Markus pasal 5 ayat 35 sampai 43. 1, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak diperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub dan dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin, Bapak Mama. Jadi kita membaca firman Tuhan ini bahwa Yesus telah meresponi permintaan daripada Yairus untuk pergi ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya Yairus yang hampir mati dan dalam keadaan sakit supaya hidup. Tetapi dalam perjalanan ini Yesus dihentikan sejenak. Satu kejadian yang sebenarnya membuat Yairus ini kecewa, ya. Yairus kecewa dan Yairus juga punya, aduh, kok bisa berhenti perjalanan ini? Karena ada seorang wanita yang sudah menderita selama 12 tahun, mengalami pendarahan setiap hari, dia berjalan kemana-mana, dia berdarah-darah, dan juga dia sudah diobati oleh para tabib, tetapi keadaannya bukan membaik, tetapi memburuk. Tetapi wanita ini juga sudah pernah mendengar tentang kisah Yesus. Kalau Yesus dimanapun hadir, dapat menolong semua orang, apapun sakitnya. Dan ketika mungkin Yesus lewat di rumahnya, ya, atau dimanapun dia ada, tetapi pada saat itu dia tahu bahwa orang yang datang berbondong-bondong itu bersama dengan Yesus berdesak-desakan itu adalah Yesus Kristus. Dan dia juga tidak mau melewati kesempatan ini, bahwa ini adalah momen yang penting yang saya tunggu-tunggu, supaya apa yang saya pernah katakan bahwa asalku jamah saja cubanya maka aku akan sembuh. Amin. Maka orang yang berbondong-bondong berdesak-desakan itu datang, dia harus melewati begitu banyak orang-orang berkerumun itu, dia melewati dari belakang. Ya, saya percaya bahwa kalau orang laki-laki itu biasanya kalau berjalan itu lebih cepat. Dulu orang biasanya kalau berjalan itu mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka tidak naik sepeda motor seperti sekarang.
Mereka tidak naik mobil seperti sekarang. Amin. Ya, mungkin ada orang beberapa orang saja mungkin punya keledai, dan kalaupun mereka sudah lelah, capek, dan mereka naik keledai. Amin. Dan pada saat itu jarang juga orang pakai kuda. Mungkin di Israel sana mungkin sudah ada kuda. Kalau ada kuda pasti mereka naik kuda. Tapi pada saat itu, waktu itu orang jalan kaki. Nah, jalan kaki itu orang banyak berbondong-bondong dan berdesak-desakan, dikatakan demikian. Tapi wanita ini punya kerinduan bagaimana aku berjumpa dengan Yesus, dan walaupun orang begitu banyak, aku datang dan menjamah jubahnya. Papa Mama, saya lihat ada perjuangan yang begitu berat yang dialami oleh perempuan wanita ini. Karena dia sudah punya tekad bahwa aku tidak akan melewati kesempatan ini, Yesus lewat begitu saja. Walaupun banyak orang berbondong-bondong berdesak-desakan, dan dia pergi menjamah jubah Tuhan Yesus. Pada saat itu firman Tuhan berkata bahwa ketika aku menjamah jubah Tuhan Yesus, maka aku mengalami kesembuhan. Aku merasa aku sudah sembuh dari penyakitku. Amin. 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 Ya. Dan ketika itu juga Yesus merasa bahwa ada tenaga yang keluar daripada tubuhnya. Yesus berkata dan bertanya kepada orang-orang yang ikutinya, termasuk murid-muridnya, siapa yang telah menjamah jubahku? Ya. Papa Mama, kalau orang berbondong-bondong berdesak-desakan, Papa Mama, kalau tersentuh tubuh itu pasti kemungkinan besar terjadi. Orang kalaupun ingat jubah, ujung jubah Tuhan Yesus itu bisa jadi. Kenapa? Berbondong-bondong berdesak-desakan. Amin. Ya, banyak orang yang ada di situ. Tetapi Yesus bilang begini, siapa yang telah menjamah jubahku? Wow, dasar. Amin. Murid-murid yang bilang, ya kalau pakai bahasa biasa mungkin ya, bahasa kasar dia bilang begini, sulai-lele ya, orang begini banyak nah, tanya lain nah, pasti kalau kau pesan tuh bersentuh, berpegang keinjakan jubah kan pasti jadi toh, bisa aja, benar atau tidak? Ya, Yesus tanya siapa yang telah menjamah jubahku? Karena apa? Yesus merasa bahwa ada tenaga yang keluar pada saat wanita ini menjamah jubahnya. Amin. Ya, dan ternyata benar perempuan ini karena ketakutan, gemetar, dikatakan bahwa dia ketakutan, gemetar, dia datang kepada Yesus, dia sungguh di kepala kaki Yesus, dia bilang, aku yang menjamah jubahmu. Aku merasa bahwa ketika aku menjamah jubahmu, aku mengalami kesembuhan dan aku sudah sembuh dari penyakitku selama ini. Pendarahanku berhenti dan aku mengalami mujizat kesembuhan. Amin. Ya. Yesus berkata kepada dia, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuh dari penyakitmu. Amin. Wow, luar biasa. Bapak Mama, saya percaya bahwa dia sudah pada saat tingkat keputusasaan. Amin. Karena segala sesuatu yang dimiliki sudah habis. Amin. Tapi dia menunggu momen-momen yang terakhir. Dia bilang ini satu-satunya jalan untuk saya mengalami mujizat. Dan tidak salah, dia datang kepada orang yang benar. Amin. Ketika dia datang dengan begitu banyak pergumulan, datang dengan begitu banyak orang yang menghalangi dia, tetapi dia tidak putus asa. Ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus, ada tenaga yang keluar dari tubuh Yesus. Maka pada saat itu darah yang selalu mengalir berhenti, dan dia merasa tubuhnya sudah sehat dan sembuh dari penyakitnya. Amin. Yesus berkata, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pulanglah, pergilah dengan selamat dan sembuh dari penyakitmu. Amin. Luar biasa Yesus kita. Amin. Iman dia menolong dia dan menyembuhkan dia. Amin. Ya, luar biasa. Bapak Mama, lanjut ke cerita Yairus. Bapak Mama, ketika Yairus mendengar bahwa perempuan yang tadi ini sudah sembuh dari sakit, dan dia bersaksi dan dimuat dalam kitab Injil dan Markus, Yohanes, kitab Injil dan Matius dan Markus, bahwa Tuhan telah menyembuhkan wanita yang 12 tahun melawan pendarahan ini, dimuat ke sana. Tetapi berita datang dari sanak saudara Yairus bahwa Yairus, tidak usah lagi engkau menyusahkan guru, karena anakmu sudah mati.
Begitu pupusnya harapan daripada Yairus. Dasar lu perempuan menghalangi beta pun perjalanan. Ya tentu kalau dia sebagai manusia yang marah, dia bilang, lu yang gara-gara lu menghalangi beta kok Yesus terlambat pergi kok beta anak mati. Ya, tetapi apa Yesus katakan kepada Yairus? Ya, jangan takut tetapi apa? Percaya. Jangan takut tetapi percaya. Amin. Yesus mau supaya Yairus tidak beralih dari kekhawatirannya, tetapi tetap percaya, beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu menolong dia. Amin. Ya. Dan ketika berita itu sampai kepada Yairus, Yairus berpikir seperti begini. Sepertinya iman itu. Ya, sebentar dia mendengar mujizat Tuhan Yesus lakukan, tapi berita datang bahwa anaknya sudah mati. Sekarang dia mau dengar yang mana? Halo? Dia mau dengar berita dari sanak saudaranya bahwa anak sudah mati, tidak usah pergilah yang kau usahakan dulu ke rumahmu. Tetapi Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Mau dengar yang mana? Bingung. Ya, tetapi Yesus bilang begini, kalian yang berbondong-bondong yang banyak ini yang tidak percaya, kamu tinggal sini. Halo? Kalian yang tidak percaya, yang tidak percaya bahwa anak itu masih hidup, stop di sini, tidak boleh pergi. Amin. Tuhan izinkan hanya yang pergi Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan Yairus. Sesampainya mereka di rumah Yairus, Papa Mama, orang lagi ribut, menangis, teriak-teriak. Yesus bilang begini, kenapa kamu ribut? Ya, kenapa kamu menangis, kamu ribut, teriak-teriak lagi? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Anaknya mati atau tidur? Tidak, anaknya waktu itu masih atau mati atau masih hidup? Mati benar. Mati. Jadi kalau mati itu Tuhan Yesus bilang dia tidur. Amin. Mati itu tidur. Siapa yang di sini sudah mati? Ya. Jangan sampai kita bergerak kiri kanan tetapi roh kita mati. Kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan? Kita tidak cari Tuhan. Kita tidak membutuhkan Tuhan, kita kuat Tuhan. Ya, mengandalkan segala sesuatu dengan uang, hikmat, kemampuan, pengalaman dan sebagainya. Walaupun dia masih bergerak, tetapi sebenarnya rohnya mati. Ya, Tuhan tidak mau seperti itu. Tapi Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan supaya roh kita hidup. Amin. Supaya kita hidup dalam mujizat demi mujizat Tuhan. Amin. Wow, luar biasa Tuhan kita, ajaib. Ya. Dan ketika harapannya sudah menipis, sudah hampir hilang, Tuhan mengajak supaya orang-orang yang tidak percaya tidak boleh ikut. Sesampai mereka di rumah Yairus, orang-orang ribut dan menangis. Yesus bilang apa? Kalian pergi keluar. Anak ini tidak mati tetapi tidur. Memang anak itu sudah mati, tetapi Yesus bilang dia tidur. Kenapa? Segala sesuatu tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita harus sukar bagi Tuhan untuk Tuhan lakukan hal itu. Amin. Maka Yesus melarang juga orang-orang yang ada di situ yang ribut keluar, pergi. Maka Yesus hanya mengajak mereka, Mama dan papanya anak itu bersama Petrus, Yakobus, Yohanes masuk ke dalam kamar itu. Yang terjadi Yesus hanya pergi memegang tangan anak itu. Yesus mengatakan, talitakum, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah atau bangkitlah. Maka anak itu bangkit dan hidup kembali. Amin. Mujizat terjadi. Amin. Tadi anak itu sudah mati, tapi ketika Yesus pergi, anak itu hidup. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka kita bangkit. Amin. Mungkin dulu kita jauh dari Tuhan, tetapi ketika kita datang berjumpa dengan Tuhan, dia menghidupkan roh kita. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Roh kita menjadi hidup. Mungkin orang lihat kita senada guna, senada apa-apanya.
Kalau saya mau bersaksi sedikit ketika teman kita Mama Dori pun saudara, nama Ibu Esther pernah kita datang yang dia tahun 2019. Dia orangnya kelas 4 SD Bapak Mama. 4 SD. Orangnya sederhana, pendek lagi, kecil lagi. Tapi Bapak Mama, orang ini tidak berpendidikan Bapak Mama. Tapi dia membuat banyak orang mengalami mujizat Tuhan. Banyak orang datang kepada Tuhan melalui pelayanannya Bapak Mama. Ya, saya juga heran. Ini orang kecil anak. Orang lihat dia sana ada apa-apa. Anggap enteng dia, tapi Bapak Mama jangan sontok dia. Dia berdoa. Ini termasuk kesaksian ini Ibu Ike Pani ini mengalami mujizat melalui doanya dia. Bapak Mama, Ibu Ike ini sudah waktu kemarin dia liburan, dia minta izin dari gurunya, ya pergi ke Kupang untuk dia minta untuk berobat, ya minta berobat. Pergi ke dokter juga bingung penyakitnya apa. Tapi hanya dia berdoa saja tumpang tangan, Ibu Ike pulang dari Kupang sudah sembuh. Amin. Ya, kadang-kadang orang kecil biasa saja, tapi Tuhan pakai mereka. Karena apa? Iman mereka kepada Tuhan. Amin. Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan kita luar biasa. Ya. Dan kita melihat bahwa Tuhan melakukan mujizat karena iman daripada Yairus, walaupun kadang dia sudah bimbang, tetapi Tuhan mempertahankan iman daripada Yairus supaya dia tidak beralih daripada imannya. Bapak Mama, kadang dalam hidup ini kita mengalami banyak masalah. Kadang masalah-masalah yang kadang seperti apa yang dialami oleh Yairus. Masalah-masalah yang sangat berat. Tapi bagaimana dari kisah-kisah ini saya menyimpulkan bagaimana sifat-sifat Tuhan, karakter-karakter Tuhan yang saya mau bukakan kepada kita semua, sehingga ketika kita mengalami masalah-masalah berat dalam hidup kita, kita berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Kita tahu bahwa Tuhan memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Amin. Ya, yang bisa menolong kita dalam segala hal. Amin, Bapak Mama. Yang pertama, ini sampai jam berapa Bapak Yunus? Ya, sifat-sifat Tuhan supaya kita lebih mengenal, supaya ketika kita mengalami masalah-masalah pelik, masalah-masalah berat dalam hidup ini, kita percaya sungguh dengan Tuhan. Amin. Yang pertama, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia. Sama-sama katakan kepada saya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia. 1, 2, 3. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia. Ulangi. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia. 1, 2, 3. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia. Amin. Ya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia. Ya, walaupun kita sebagai manusia terkadang kita tidak setia, tetapi Tuhan yang kita sembah setia. Amin. Amin. Ya, saat kita mengalami kebingungan, kadang kita bilang Tuhan tidak ada, tapi Tuhan ada. Tapi kadang kita lupa, kita sadar terlambat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Saya pernah mengalami pergumulan yang berat dalam hidup ini. Ya, di tahun 2010. Ya, 2010 ayah saya sudah mulai sakit dan dinyatakan dokter bahwa beliau gagal ginjal. Ya, kalau orang gagal ginjal Bapak Mama, mereka harus cuci darah, HD. Waktu itu hanya dicuci darah itu hanya rumah sakit umum. Ya, biasanya dia kalau cuci darah biasanya awal-awal itu hanya 1 kali 1 minggu. Tapi kalau lama-lama dia bisa 2 kali dalam 1 minggu. Ayah saya sampai tahun 2011 itu 1 minggu 2 kali cuci darah. Tapi Bapak Mama kadang-kadang kalau dokter ini nakal. Kenapa saya bilang dokter nakal? Kadang-kadang kalau dorang lihat ruangan ICU itu kalau sudah kosong Bapak Mama, dorang lihat pasien-pasien mana yang mampu Bapak Mama, dorang sengaja lewat 1 kali cuci darah. Bapak Mama kalau lewat 1 kali cuci darah berarti racun sudah memenuhi di tubuhnya dan akhirnya dia drop dan dia koma. Bapak saya koma waktu itu karena dilewati 1 kali cuci darah dan akhirnya beliau koma. Dan tahun 2011 ini koma yang kedua. Waktu beliau, kami pikir ini koma yang kedua, ini beliau pasti sudah lewat, sudah mati. Tapi Bapak Mama, Tuhan masih dia beri hidup. Satu perkataan dia bilang, kalian anak-anak datang. Kami waktu itu masih di rumah sakit, kami semua pergi. Beliau bilang begini, bosong anak-anak, kalau masih mau lihat Bapak hidup lama dan bosong bapak-bapak berobat di Jakarta, di Jawa sana. Ya, tahun 2010 atau 2009 beliau sudah pergi operasi ginjal di rumah sakit Dr. Sutomo. Ya,
2010 sudah dikatakan gagal ginjal dan cuci darah. Dan 2011 beliau setelah koma yang kedua, beliau bilang begini, "Bosong mau lihat Bapak lama hidup dengan Bosong, bawalah Bapak untuk berobat di Jawa." Tanpa tanya Tuhan, tanpa konsultasi dengan dokter, kami saudara-saudara berumbuk dan sepakat untuk membawa beliau berobat di Jakarta. Karena kita dengar informasi bahwa di rumah sakit Cikini itu rumah sakit yang baik untuk perawatan ginjal. Akhirnya kita tanya ke maskapai penerbangan. Waktu itu beliau kalau duduk hanya bisa makan itu hanya 30 menit setelah itu beliau tidur. Bapak Mama kalau perjalanan dari Kupang ke Surabaya dia butuh waktu 3 jam sampai 4 jam dalam perjalanan dari rumah sakit ke tempat rumah sakit itu. Jadi tidak bisa duduk beliau. Jadi harus tidur. Waktu tidur Bapak Mama, kalau di atas pesawat Bapak Mama, dia butuh 6 kursi. 6 kursi ini Bapak Mama harus di setel dari Jakarta sana. Dia tidak boleh setel di Kupang. 6 kursi plus 1 lagi, ada teknisinya untuk setel kursi ini dia harus temani dari Jakarta pi pulang sampai Jakarta lagi. Berarti sudah 7 kursi. 1 lagi perawat, 1 kursi PP untuk perawat. Harus dampingi pasien. Takutnya dalam perjalanan ada apa-apa di perjalanan harus ada pesawat, ada perawat. Yang kedua pasti ada keluarga. Jadi total 9 kursi. Bapak Mama begitu banyak biaya yang harus kita keluarkan. Tapi untuk kebaikan, permintaan, memenuhi permintaan. Kami takut satu hal. Beliau kalau mati, kalau kita tidak merawat dia, pasti tertuduh terus. Biar kita bawa dia. Akhirnya kita bawa dia. Ya. Bapak Mama sampai di sana, saya yang kebetulan keluarga mempercayakan saya untuk saya mengantar beliau. Sampai di sana sekitar 11:30, masuk langsung ke rumah sakit. Dokter menangani langsung di situ. Malam itu juga. Beliau dokter tanya bilang, "Ini dari rumah sakit langsung atau dari rumah?" Saya bilang, "Ini kita keluar dari rumah sakit langsung di kesini." Mereka kaget. Kok kenapa kondisinya sangat kurus? Dan mereka butuh waktu kurang lebih 3 minggu untuk baru mereka melakukan tindakan operasi. Saya dapat izin 2 minggu saja dan saya harus kembali. Saudara satu saya datang dari Kupang pergi temani di Bapak, dan juga ada saudara satu pendeta di Jambi, dia juga datang dan mereka 2 orang di rumah sakit menjaga orang tua. Operasi habis di minggu ketiga Bapak Mama beliau drop karena ternyata ginjalnya sebelah kiri ini sudah nanah kemana-mana dan akhirnya beliau drop dan meninggal. Bapak Mama mendengar berita duka saja kita semua drop. Kenapa? Sudah banyak biaya yang kita keluarkan, pengorbanan segala macam. Tuhan dia lagi meninggal. Bapak Mama dalam keputusasaan ini puji Tuhan bahwa Tuhan ada keluarga kami, saudara Bapak, dia punya anak kerja di Brimob Kidung Halam Bogor. Itu pernah Bapak Lius di sana juga. Ya masih muda Bapak Lius ke sana. Dia datang membantu, ada saudara kami 2 di sana dan beberapa anak-anak Tuhan yang ada di Jakarta membantu, akhirnya mengirim jenazahnya pulang ke Kupang. Bapak Mama kami keluarga terpukul karena peristiwa ini Bapak Mama. Ya, tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Melalui orang-orang, melalui anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan datang mendoakan, menguatkan kita untuk kita memandang hari esok dengan penuh harapan. Amin. Itulah kesetiaan Tuhan. Kadang kita tidak lihat Tuhan secara fisik atau kasat mata. Tapi Tuhan setia. Dia datang menguatkan kita oleh anak-anak Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan. Mendoakan kami, menguatkan kami, menghibur kami. Itulah kesetiaan Tuhan. Amin. Kadang kita tidak lihat Tuhan, tapi Tuhan kadang pakai orang-orang tertentu datang mendoakan kita, menguatkan kita di dalam hal-hal yang suka sulit kita. Supaya kita bisa melewati itu. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia. Amin. Ya, di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 bagian B bahwa ketahuilah bahwa aku menyertai kalian sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan. Amin. Dan yang kedua, yang pertama Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia. Amin. Yang kedua, Tuhan yang kita sembah, Tuhan pengasih dan adil. Katakan bersama-sama dengan saya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan pengasih dan adil. 1, 2, 3. Tuhan yang kita sembah, Tuhan pengasih dan adil. Tuhan yang kita sembah, Tuhan pengasih dan adil. Amin. Ya. Jadi kadang-kadang firman Tuhan juga bilang begini di dalam Mazmur 116 ayat yang kelima.
Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah itu penyayang. Amin. Ada seorang bapak, dia diberitahu oleh anaknya untuk kami pergi mendoakan dia. Bapak ini ada di Naimata. Bapak ini di Naimata dan kami pergi mendoakan dia. Dan saya berpikir bahwa beliau ini dengan istri dan anaknya yang kami pergi ke rumah. Ternyata bapak mama kami pergi, saya, istri, dan ibu Esther. Ada lagi satu teman, kita pergi 4 orang. Karena anaknya minta supaya kami pergi mendoakan anak bapak ini yang sakit. Dan bapak ini dalam keadaan sakit dan kami pergi di situ. Ternyata dia mengundang saudara-saudaranya dengan suami, anak-anaknya. Dan mereka di dalam rumah itu kurang lebih ada 15 orang. Dan saya juga heran kok begitu banyak orang ada di dalam rumah itu. Dan bapak mama kami pergi dan kami bersyukur bahwa Tuhan sudah membawa kita. Dan kami saling bersaksi dan memperkenalkan diri. Bapak itu memperkenalkan dirinya Bapak Yunus Aume. Ya, Bapak Yunus Aume. Dan beliau bersaksi sebelum kami mendoakan dia bilang begini. Saya pernah mengalami satu masalah. Orang menyerobot tanah saya. Orang yang menyerobot tanah saya ini orang yang berduit. Dan dia menyewa pengadilan PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan dia menyewa polisi. Akhirnya bapak dan istri ini dipenjarakan atau disel. Di penjara mereka berdoa. Mereka berdoa supaya Tuhan menolong dia. Ya, akhirnya 4 hari mereka disel dan dilepaskan. Setelah mereka dilepaskan bapak mama, mereka pergi jumpa dengan pendetanya. Pak pendeta kasih kami kunci. Kami mau malam-malam kami mau datang berdoa dalam gereja. Dan kami mau berpuasa. Mereka mencari Tuhan di dalam masalah mereka ini. Sepertinya masalah tanah mereka yang mereka punya tanah tapi diserobot oleh orang dan kayaknya mereka ada dalam posisi yang salah. Dan mereka mulai berdoa dan berpuasa bapak mama. Yang terjadi Tuhan ketika mereka mengandalkan Tuhan dalam hal ini. Tuhan mendengar doa mereka. Bapak mama, Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan menggantikan kepala pengadilan tinggi tata usaha negara. Dan beliau adalah anak Tuhan akhirnya. Kasusnya langsung ditangani oleh kepalanya ini. Bapak mama dalam persidangan dia mengalami kemenangan. Dia menang dalam perkara ini. Bapak mama. Tetapi hari itu dia dalam keadaan sakit. Dan dia bersaksi juga, dia bilang begini. Bapak, saya pernah berjumpa. Tuhan datang menampakkan diri kepada saya. Saya bilang begini Bapak Yunus. Sebenarnya Tuhan mau pakai Bapak. Tetapi Bapak terlalu keras kepala dengan Tuhan. Sehingga Tuhan berurusan dengan kepala Bapak. Terlalu kepala batu dengan Tuhan. Ya, dan dia pergi CT scan di rumah sakit Siloam. Bahwa dia bilang, dokter bilang begini. Kepala Bapak itu ada kanker. Jalan satu-satunya operasi. Bapak mama kalau orang operasi di batok kepala. Ada 2 kemungkinan. Pertama, berhasil. Tetapi lumpuh seumur hidup. Yang kedua, setelah operasi. Maka langsung meninggal kalau gagal. 3 bulan yang lalu Kepala Satpol PP Kabupaten Kupang dia stroke, langsung bawa lari ke rumah sakit, operasi, langsung gagal dan langsung meninggal. Belah batu kepalanya dan ternyata gagal dan meninggal. Ya, jadi kemungkinan kecil itu pasti kalau dioperasi, kemungkinan kecil hidup, tetapi lumpuh seumur hidup kalau berhasil. Tetapi kalau gagal mati bapak mama. Mau pilih yang mana? Serba salah toh. Ya seperti ada pepatah bilang begini, makan buah si malakama. Ya, tetapi sebelum dia pergi ke rumah sakit dan dia minta supaya mendoakan dia. Bapak mama, kami pergi mendoakan dia. Kami bilang kami adalah orang-orang biasa, orang-orang sederhana. Kami hanya berdoa saja. Yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Amin. Yang menyembuhkan, yang membuat mujizat adalah Tuhan Yesus. Ya, kami minta supaya dia minta ampun dari setiap pemberontakannya. Dia jauh dari Tuhan, pada Tuhan sempat menolong dia dalam masalah yang besar. Tetapi dia juga tidak mengenalkan Tuhan. Dia minta ampun dan kami berdoa bagi dia. Bapak mama, saya bilang Tuhan, ini adalah urusan Tuhan. Setelah tugas kami berdoa yang menyembuhkan Tuhan. Ya, kami sudah berdoa selesai dan kami pamit pulang. 4 hari kemudian saya telepon beliau.
Bapak kemana? Bawa penyakit kemana? Bapak, saya merasa kayaknya sudah sembuh. Bapak, saya operasi lagi kok. Bapak, kalau tembung kepala sudah sembuh, operasi kemana lagi? Ya, jadi operasi. Dia tanpa operasi, Tuhan sudah menyembuhkan dia. Amin. Padahal dokter menyatakan bahwa dia ada kanker di kepalanya. Harus operasi, tapi Tuhan menolong dia. Dan dia berharap kepada Tuhan, dia mengalami mukjizat dan kesembuhan. Amin. Dan Tuhan kadang pakai kita yang biasa, yang sederhana ketika kita datang kepada Tuhan. Amin. Hal yang berikut, Tuhan yang kita sembah, Tuhan pemegang janji. Katakan sama-sama kepada saya, kepada kita semua bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan pemegang janji. 1, 2, 3. Tuhan yang kita sembah, Tuhan pemegang janji. Amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan pemegang janji. Ya, bahwa dia tidak pernah berdusta, dia selalu pegang janji. Bilangan 23 ayat 19 saya baca buat kita untuk mempercepat waktu. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan berjanji pasti dia akan menepatinya. Bapak mama kami pernah mengalami janji Tuhan. Waktu bapak saya ini PNS tetapi pegawai kecil, ya, di Kecamatan Kupang Tengah, beliau karyawan biasa Satpol PP, ya. Dan beliau pensiun. Beliau bilang, pegawai camat dan pegawai bilang, Bapak Inobi kalau pensiun, Bapak harus cepat keluar dari situ. Bapak saya ini selalu menanam segala macam ada di tanah itu. Ada mangga, ada pisang, ada pepaya, ada nangka, ada kelapa. Semua sudah berbuah. Jadi mereka berpikir kalau Bapak Inobi keluar, wah kita sudah banyak tanaman dengan gratis, kita hanya pergi menikmati. Dan mereka sudah wanti-wanti, Bapak pensiun cepat keluar. Bapak mama dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan bilang begini, Tuhan akan kasih kalian itu tanah. Tuhan akan kasih itu tanah bagi kalian. Waktu kami masuk ke tanah itu di Kecamatan Kupang Tengah, tinggal di tanah itu sebenarnya tanah kosong, dan karena dekat dengan kantor, pegawai-pegawai tinggal di situ. Dalam perjalanan pemerintah klaim bahwa itu adalah tanah Pemda. Ya oke lah, tidak apa-apa. Tetapi ketika kami berdoa, mereka setelah Bapak pensiun, mereka bilang, Pak NW cepat keluar. Jadi 6 bulan sebelum itu ada pegawai yang lebih pensiun duluan daripada ayah saya. Mereka mengambil dia dengan paksa keluar. Mereka ambil mobil, sewa trek, dan mereka pindahkan dia ke Kapan sana, kan kampung halamannya di Kapan. Akhirnya beliau dipaksa untuk pergi keluar. 6 bulan kemudian Bapak saya pensiun. Mereka sudah mulai desak-desak, Bapak cepat keluar, kami mau tinggal di tempat itu. Ya, ini supaya dapat yang gampang. Tetapi dalam doa kami, Tuhan berbicara bahwa Tuhan akan kasih itu tanah. Saya ingat bahwa janji Tuhan kepada bangsa Israel untuk mereka, Tuhan kasih mereka tanah perjanjian. Tapi tidak semudah mereka bayangkan untuk dapatkan tanah perjanjian. Amin. Mereka butuh perjuangan yang sangat berat untuk masuk ke tanah perjanjian. Karena Tuhan masih berurusan dengan mereka. Bahkan 40 tahun lagi mereka harus berputar-putar di padang gurun karena tidak percaya janji Tuhan itu. Nah, Tuhan juga proses kita. 1 tahun belum ada jawaban. Padahal kalau kita berdoa, Tuhan bilang Tuhan akan kasih itu tanah. 2 tahun tidak demikian juga belum. Sampai tahun ke-7 ada satu anak Tuhan dalam persekutuan kita. Dia diangkat oleh pemilihan dari Partai Golkar. Dia jadi dewan. Ya, jadi dewan dari Partai Golkar, ya, Bapak Ratu. Dan ada juga Bapak Adrianus Ndoufi, itu dari Partai Damai Sejahtera atau apa. Dia sekarang ada di Rotes ini. Ya, mereka jadi dewan waktu itu. Jadi Bapak bersurat kepada mereka. Awalnya Bapak bersurat kepada Dewan Provinsi dan juga Gubernur, dan mereka jawab bahwa Bapak Inabui harus bersurat kepada Bupati Kupang dan juga ke Dewan Kabupaten supaya mereka menyelesaikan masalah Bapak. Dan mulai mereka jadi dewan, Bapak bersurat kepada mereka, dan mereka ajukan permohonan kami ini, dan mereka sidang. Akhirnya Bapak Mama sebelum sidang itu, Bapak saya bilang begini, kita semua pegawai yang ada di kantor ini, di tanah ini, kita sama-sama usul supaya pemerintah alihkan tanah ini kepada kita semua. Mereka tidak mau, dia sudah Bapak ini usul sendiri kok. Bapak dapat sendiri sih kok. Dosen mau Bapak Mama. Akhirnya sidang dewan, bupati hadir dan ketok palu bahwa tanah itu boleh diberikan kepada keluarga Inobui dengan syarat tukar guling. Kita punya tanah di Lasiana ditukar guling karena kita semungkin pergi ke tanah yang baru, ada rumah yang ada di
kompleks itu dan ada banyak tanaman, kami tukar guling dan kita mendapatkan tanah itu. Butuh waktu tidak pendek tetapi 7 tahun. Janji Tuhan itu digenapi. Karena Amin. Tuhan berjanji, amin. Ya, Tuhan berjanji. Tuhan tidak akan berdusta kalau Tuhan berjanji. Tuhan menepatinya ketika kita percaya, tetap percaya. Dan kita melihat bahwa ternyata dong yang sana mau, dong sampai saat ini dong pun suami semua sudah pensiun, dong sonde dapat itu tanah sedikit pun juga. Baru-baru pemerintah bilang mereka secepatnya keluar dari tempat itu. Karena sekarang aturan tanah Pemda tidak boleh dialihkan fungsikan kepada pegawai ataupun kepada pejabat. Tidak boleh. Kecuali mobil pun harus dilelang. Itu aturan. Ya, tanah tidak boleh dialih fungsikan ke siapapun juga. Ya, tetapi Tuhan berjanji dia setia. Amin. Amin. Dia tidak pernah berdusta dan kami mengalami mujizat Tuhan. Di situ saja kami sendiri yang mendapatkan tanah itu karena kita datang kepada Tuhan. Amin. Ya. Tuhan yang kita sembah juga Tuhan yang menerima kita. Sekali lagi sama-sama dengan saya bahwa Tuhan yang kita sembah menerima kita apa adanya. 1, 2, 3. Tuhan yang kita sembah, Tuhan menerima kita. Amin, Bapak Mama. Kalau Tuhan tidak menerima saya apa adanya, mungkin hari ini Bapak Mama sudah lihat beta pemuka. Ya, saya pernah mengalami satu kejadian di tahun 99. Saya menunggu untuk saya diangkat jadi CPNS. Saya tidak diangkat dan akhirnya saya lari, Bapak Mama. Saya bilang saya tidak mungkin, mungkin kalau PNS juga mungkin bisa juga pekerjaan lain, melayani Tuhan juga bisa hidup. Dan saya waktu itu lagi banyak berdoa tentang pelayanan desa-desa, suku-suku terabaikan. Dan saya kepingin untuk masuk ke pelayanan suku. Dan saya meminta kepada salah satu kakak saya, Kak Bram Sundun, supaya saya masuk ke pelayanan desa, suku-suku terabaikan. Dan saya minta ke Kak Bram cari sponsor buat saya itu, saya masuk sekolah dan saya masuk ke pelayanan suku. Dan akhirnya Kak Bram menemukan saya mendapatkan sponsor, yaitu Pak Jarod Wijanarko, sponsor saya selama saya studi. Ya, kalau sarjana itu dia studi hanya 6 bulan dan saya terus ke suku terabaikan. Bapak Mama, saya masuk ke pelayanan desa terpadu, saya studi sebentar. Ya, di situ kita diajar bagaimana bercocok tanam dan juga penginjilan praktis, ya, untuk bagaimana membangun hubungan dengan orang-orang Muslim. Dan kita dibekali hanya 6 bulan. Setelah itu kita diutus. Jadi Januari sampai Juni saya ada di Pesat Salatiga. Dan setelah itu saya utus di Kalimantan Timur. Saya ada di salah satu suku terabaikan, yaitu suku Kutai. Itu ada di Kalimantan Timur, ya, ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tetapi dia masuk ke pedalaman jauh sana. Ya, saya butuh waktu itu dengan teman kita jalan 4 jam baru sampai ke sana, jalan kaki, Bapak Mama, tidak ada ojek. Kita jalan kaki butuh 4 jam baru sampai ke suku itu. Ternyata di Kalimantan Timur sekarang sudah jadi IKN, Ibu Kota Negara. Kalau saya masih ada di sana, mungkin saya ada di Ibu Kota Negara Kalimantan Timur karena Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara itu menjadi Ibu Kota Negara di sana. Ya, IKN di sana, yang namanya Nusantara. Ya, Bapak Mama, saya ada di sana. Ternyata orang-orang di sana, orang-orang kebanyakan orang Dayak, orang-orang Cina, orang-orang kulit putih semua. Kulitnya cerah, kulitnya terang, Bapak Mama. Namanya Hamsa, namanya namanya Rahman, nama-nama Islam semua, tapi mereka sudah Kristen. Pendetanya baru lari ke sekolah mereka dan kami pergi mengembalakan mereka. Bapak Mama, saya sampai di sana 6 bulan, ya, karena saya juga mau ke kota untuk mengambil uang sponsor. Waktu saya di Pesati, di Salatiga, uang itu masuk ke rekening saya. Tetapi setelah saya pindah ke Kalimantan Timur, uang itu masuk ke rekening di kantor cabang itu. Saya sampai di sana supaya saya ambil uang untuk bisa beli sabun, bisa beli odol dan sebagainya. Bapak Mama, saya sampai di kantor sana, kantor cabang di Kalimantan Timur, sana Samarinda. Mereka bilang begini, Pak Eres, uang Pak kami sudah potong sebagian. Sebenarnya uangnya kecil, Bapak Mama, 300 1 bulan itu hanya beli odol, beli sabun dan mungkin beli sampo.
dan pakai sisanya untuk transport. Kecil. Tapi mereka bilang, Pak, kami sudah potong Pak uang setengah. Jadi saya dapat berapa? Saya dapat 150. Saya bilang, Bapak Ibu, kita semua orang dewasa, kita semua anak Tuhan. Kalau mau pakai uang saya, beritahu dulu baru pakai. Pak, minta maaf, kami sudah pakai Pak uang untuk keperluan di kantor ini. Pak, saya keberatan karena apa? Tanpa pemberitahuan Pak Adol sudah pakai uang itu. Saya dalam hati saya tidak bisa bekerja dengan orang yang seperti ini. Bapak Mama, saya sudah tekad saya akan pulang. Saya bilang tidak selamanya kita melayani di suku baru kita hidup. Bapak Mama, ternyata Bapak Mama setiap pelayanan ada ujiannya. Ternyata saya gagal di dalam ujian ini. Ketika Tuhan uji saya dalam hal keuangan, saya tidak sanggup. Dan saya bilang saya pulang Bapak Mama. Saya malam itu saya berdoa, saya bilang saya akan pulang. Saya kasih di pemimpin, saya bilang pas ini Desember saya mau pulang. Saya mau pulang libur, saya kembali. Tapi saya tidak beritahu bahwa saya akan kembali. Bapak Mama, saya malam tidur Bapak Mama, saya mimpi. Mimpinya begini Bapak Mama, saya lihat peti. Saya lihat di dalam peti itu ternyata wajah saya. Saya yang tertidur dalam peti itu. Waduh, saya bilang, berarti saya mati nih, Ma. Saya mati. Dan saya lihat bahwa mereka kirim jenazah saya lewat pesawat dan pulang ke Kupang. Waduh, Tuhan, ini saya mati. Ya, karena saya sudah ambil keputusan apapun terjadi saya pulang. Bapak Mama, ada teman angkatan saya, dia juga pengajar PAUD di kota Samarinda, di kota situ dia mengajar PAUD. Dia tahun pertama kebetulan dia datang, saya ada juga. Saya datang di kantor cabang itu. Bapak Mama, dia bilang, Kak ada ya, Kak datang. Iya, saya datang dari kemarin. Kak, kemarin saya mimpi Kak. Apa mimpi apa? Kak mati Kakak. Hah? Berarti sudah berarti konfirmasi dari Tuhan bahwa saya pasti mati nih. Tuhan, saya bilang saya tidak mau mati. Saya masih mau hidup Tuhan. Ya, Bapak Mama. Akhirnya apa? Waktu itu Bapak Mama, saya ambil doa dan puasa. Saya bilang Tuhan, apapun yang terjadi saya akan pulang. Saya minta ampun, saya bilang Tuhan, di Kupang juga masih ada pelayanan yang lain yang kita belum buka. Tapi Tuhan kasih kesempatan yang kedua buat saya, Bapak Mama. Amin. Saya berdoa, puasa tanpa makan, tanpa minum selama 21 hari. Bapak Mama, saya turun di situ, Bapak Mama, kalau mandi itu, di sana air itu kita ambil di semacam danau begitu, di dalam cek dam begitu. Jadi kalau di sana ada sumur, entah kita juga sempat tanya, sumurnya kemungkinan dalam sehingga mereka tidak gali sumur. Tapi air yang terendap di danau itu atau di cek dam itu, mereka ambil untuk mandi, ambil untuk minum. Tapi harus turun ke bawah itu kurang lebih 150 meter. Bapak Mama, kalau kita doa dan puasa tanpa makan, tanpa minum, Bapak Mama, kita turun enak, Bapak Mama. Giliran kita naik, Bapak Mama. Rasa-rasanya ini lutut langsung kuat. Mau tidur sudah di atas gunung situ. Waduh, saya bilang Tuhan kuatkan saya. Tapi selama 21 hari saya tembus, saya bisa melewati itu. Tapi keputusan saya tetap pulang. Saya bilang apapun yang terjadi saya pulang. Bapak Mama tahu kisah Bilian? Ya, jadi saya pulang Bapak Mama, saya harus ke Balikpapan. Karena waktu itu kalau naik pesawat dari Samarinda Bapak Mama, orang punya duit dulu. Waktu itu hanya Garuda dengan Merpati. Ya, orang kaya, pejabat loh bisa naik pesawat. Kalau sekarang maskapainya banyak, jadi gampanglah kita pesawat banyak dan harganya murah. Dulu masih tahun 99 itu pesawatnya harganya masih mahal. Dan saya harus naik kapal laut, saya harus ke Balikpapan baru naik kapal. Ya saya sampai ke Surabaya Bapak Mama, saya hampir meninggal di sana Bapak Mama. Saya rasa seperti Bilian yang karena keledainya kalau tidak seruduk, tidak tunduk berarti malaikat maut yang menghajar Bilian. Tetapi karena dia seruduk, dia tunduk maka dia lolos. Waktu sampai di Surabaya, hampir saya meninggal di sana. Saya berteriak, Tuhan kalau saya mati di sini saya hilang. Jenazah saya tidak sampai di Kupang.
Karena orang tidak mengenal saya, Bapak Mama. Dong saudara punya uang untuk kirim jenazah saya. Saya bilang, Tuhan saya minta ampun. Saya masih mau hidup Tuhan. Wih, saya rasa saya mau mati di situ, Bapak Mama. Kenapa saya tercekik dan saya rasa saya mau mati. Seperti beliau mungkin beliau waktu itu kena dikejar oleh malaikat maut. Ya, tapi Tuhan meloloskan saya sampai saya bisa pulang. Dan kalau saya hari ini hidup itu karena anugerah Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan dan Tuhan menerima saya apa adanya. Amin. Dan kekurangan saya. Setelah saya pulang, Bapak Mama, saya sampai di Kupang, saya kumpul beberapa teman, kita buat persekutuan doa mahasiswa yang namanya Yosua Ministry. Dan termasuk salah satu Adi Mandala ini yang ada di dalamnya. Setelah dia pulang, selesai kuliah, dia mulai kembali kepada kehidupan lama. Tetapi Tuhan proses dia, itu dia bertobat lagi dan